Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya Mahendra dengan NIM 20050974033 dari kelas 2020 BTIA. Saya di sini akan menjelaskan tentang subnetting. Pengertian. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah trik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Lalu teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia, yaitu 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Tujuan subnetting. Tujuan subnetting adalah untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Lalu yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Yang terakhir, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Lalu selanjutnya, untuk simulasinya kita akan membuka aplikasi Kisco. Pada aplikasi Kisco, saya sudah membuat router utama, lalu switch kiri, switch kanan, dan 3 komputer pada masing-masing switch, jadi totalnya ada 6 buah komputer. Untuk router utama, kita pertama menyeting bagian gigabyte internetnya. Untuk IP address dimasukkan seperti ini, 192.168.1.62. Lalu nanti subnet masknya akan otomatis terisi 255.255.255.0. Untuk subnet masknya yang bagian 0 kita ganti menjadi 192 agar menyesuaikan dengan IP address-nya. Lalu jangan lupa di bagian port status nanti pada awalnya akan mati, jadi kita on-kan sendiri. Lalu untuk gigabyte internetnya seperti ini, untuk IP address-nya 192.168.1.126. Lalu untuk subnet masknya seperti gigabyte internet yang pertama, menyesuaikan bagian atasnya. Jangan lupa untuk menyalakan juga bagian portnya di bagian router utama. Selanjutnya kita menyeting IP bagian komputer 1 seperti ini. IP address diisi 192.168.1.1. Untuk subnet masknya disesuaikan seperti router yang tadi. Bagian kosongnya akan diganti dengan 192. Begitu juga dengan default gateway, kita mengganti sendiri. Lalu selanjutnya ada komputer 2 bagian IP-nya. IP dengan IP address 192.168.1.2, subnet masknya tetap sama. Default gateway-nya juga masih sama dengan yang komputer 1. Selanjutnya untuk komputer yang 3, kita akan biarkan default gateway sesuai dengan awalnya, yaitu 0.0.0.0 dengan IP address 192.168.1.3.
dan subnet masknya masih sama seperti komputer yang sebelumnya. Selanjutnya ada komputer 4. Pada komputer 4 kita akan mengganti bagian IP address-nya tidak sesuai tadi yang mempunyai urutan masing-masing di bagian switch kiri. Maka bagian switch kanan komputernya akan mempunyai urutannya yang baru dengan IP address 192.168.1.65. Subnet masknya tapi masih sama, default gateway-nya dengan 192.168.1.126. Untuk komputer 5 dan 6 kita hanya mengganti bagian IP address-nya dengan subnet mask yang sama dan kita mengosonginya seperti bagian komputer 3 tadi. Begitu juga dengan komputer 6 dengan IP address 192.168.1.67. Subnet mask-nya juga masih sama dengan seperti komputernya sebelum-sebelumnya dan kita mengosong bagian default gateway dan setelah itu kita dapat mencoba simulation. Yang pertama kita akan mengirim pesan dari PC komputer pertama ke PC komputer ketiga. Mohon maaf untuk kendala yang barusan. Yang pertama kita akan mengatur bagian edit filternya dulu sebelum simulationnya. Pada menu awalnya ini akan tercentang semua, maka kita hanya perlu mencentang bagian ICMP-nya. Setelah itu kita X. Setelah itu baru kita coba message bagian komputer 1 ke komputer 3. Lalu tinggal di play. Baik, kalau sudah bisa kita hanya tinggal melakukan mencoba-coba seperti halnya misalnya komputer 2 ke komputer 5 atau sejenisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.